Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Sagita dengan NIM 2024-16005. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu topik yang dipelajari dalam mata kuliah aljabar linear elementer, yaitu ruang vektorial. Video ini merupakan bagian dari tugas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Azin Taufik MPD. Melalui penjelasan ini, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur mengenai materi yang akan dibahas. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Baik, kita masuk ke dalam definisi ruang vektorial. Ruang vektor merupakan konsep dalam matematika yang membahas sekumpulan objek yang bisa dijumlahkan dan dikalikan dengan skalar. Sedangkan ruang vektorial merupakan ruang vektor di mana skalar-skalarnya adalah bilangan real. Vektor sendiri merupakan pasangan bilangan, misalnya 2 dengan 3. Sedangkan skalar merupakan bilangan biasa seperti 1, negatif 2, pi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada aksioma ruang vektor. Agar suatu himpunan disebut ruang vektor, maka harus memenuhi 10 aksioma atau aturan yang ada di bawah ini. Yang pertama, jika U dan V adalah objek-objek pada V, maka U ditambah V berada pada V. Artinya, kumpulan objek pada V tertutup pada operasi penjumlahan. Yang kedua, U ditambah V sama dengan V ditambah U atau berlaku komutatif penjumlahan. Yang ketiga, U ditambah dalam kurung V ditambah W kurung tutup sama dengan dalam kurung U ditambah V kurung tutup ditambah W. Ini berlaku sifat asosiatif penjumlahan. Yang keempat, dalam V terdapat suatu objek 0 atau 0 vektor untuk V. Sedemikian rupa sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U. Artinya harus ada vektor 0 yang jika dijumlahkan tidak mengubah vektor. Kemudian yang kelima, setiap vektor mempunyai inverse atau kebalikan atau vektor lawan, atau di sini berarti negatif U, sehingga U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Selanjutnya, yang keenam, jika K adalah skalar sembarang dan U adalah objek sembarang pada V, maka K dikali U terdapat pada V. Ini artinya tertutup pada perkalian skalar. Lalu yang ketujuh, K dikali dalam kurung U ditambah V kurung tutup sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Ini merupakan distributif terhadap penjumlahan. Yang kedelapan, dalam kurung K ditambah L kurung tutup dikali U sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. Ini merupakan distributif terhadap perkalian skalar. Lalu yang kesembilan, K dikali dalam kurung L dikali U kurung tutup sama dengan K dikali L dalam kurung U kurung tutup. Ini merupakan asosiatif terhadap perkalian skalar. Lalu yang terakhir yang ke-10, 1U sama dengan U. Ini merupakan identitas skalar, artinya mengalihkan dengan 1 tidak mengubah vektor. Agar kita dapat mengetahui bagaimana pengaplikasian dalam aksioma-aksioma tersebut, mari kita lihat contoh ruang vektor yang ada di sini. Yang pertama, ruang vektor R pangkat N. R pangkat N adalah himpunan semua vektor dengan N komponen bilangan real. Nah, R pangkat N ini disebut ruang vektor karena operasi penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan secara standar dan memenuhi 10 aksioma tadi. Untuk pembuktiannya, misalnya diberikan vektor U sama dengan 1, 2, 3, vektor V sama dengan 4, 5, 6, vektor W sama dengan 2, 4, 6. Lalu untuk skalarnya yaitu K sama dengan 5, L sama dengan 1. Nah, untuk aksiomanya berarti yang pertama dengan yang kedua adalah digabung karena penjumlahan. U
ditambah V dengan vektor U 1, 2, 3, vektor V 4, 5, 6. Maka 1 ditambah 4, 2 ditambah 5, 3 ditambah 6. 1 ditambah 4, 5, 2 ditambah 5, 7, 3 ditambah 6 adalah 9. Maka U tambah V sama dengan 5, 7, 9. Ini merupakan elemen bilangan real pangkat 3, yaitu bilangan real pangkat 3 adalah vektor pada ruang berdimensi 3. Yang ketiga, aksioma 3, yaitu U ditambah dalam kurung V tambah W sama dengan 1,2,3 ditambah 4 ditambah 2, 5 ditambah 4, 6 ditambah 6. Maka 1 ditambah 6, 2 ditambah 9, 3 ditambah 12 sama dengan 7,11,15. Maka U ditambah dalam kurung V ditambah W kurung tutup, yaitu 7,11,15. Lalu selanjutnya dalam kurung U tambah V kurung tutup tambah W sama dengan 1 tambah 4, 2 tambah 5, 3 tambah 6 ditambah 2,4,6 sama dengan 5 ditambah 2, 7 ditambah 4, 9 ditambah 6. Maka U ditambah V tambah W sama dengan 7,11,15. Karena U ditambah dalam kurung V ditambah W kurung tutup sama dengan dalam kurung U ditambah V kurung tutup tambah W, maka aksioma 3 terpenuhi. Yang selanjutnya adalah 0 ditambah U sama dengan 0 ditambah 1, 0 ditambah 2, 0 ditambah 3 sama dengan 1, 2, 3. Sedangkan U ditambah 0 sama dengan 1 tambah 0, 2 tambah 0, 3 ditambah 0 sama dengan 1, 2, 3. Maka aksioma 4 terpenuhi. Selanjutnya yang kelima, U ditambah negatif U sama dengan 1 kurangi 1, 2 dikurangi 2, 3 kurangi 3 sama dengan 0,0,0. Sedangkan negatif U ditambah U itu akan berlaku sama, yaitu 0,0,0. Maka aksioma 5 pun terpenuhi. Lalu yang keenam adalah K dikali U sama dengan, karena K-nya 5 berarti 5 dikali U-nya 1, 2, 3. Maka 5 dikali 1, 5 dikali 2, 5 dikali 3. Maka K dikali U sama dengan 5, 10, dan 15. Merupakan elemen bilangan real pangkat 3, R pangkat 3. Lalu yang ketujuh adalah K dikali dalam kurung U ditambah V kurung tutup sama dengan 5 dikali 1 ditambah 4, 2 ditambah 5, 3 ditambah 6 sama dengan 5 dikali 5 yaitu 25, 5 dikali 7 adalah 35, 5 dikali 9 adalah 45. Sedangkan K dikali U ditambah K dikali V sama dengan 5 dikali U-nya yaitu 1, 2, 3 ditambah 5 dikali 4,5,6 yaitu akan menghasilkan sama 25,35,45. Maka aksioma 7 terpenuhi. Selanjutnya yang ke-8 adalah dalam kurung K ditambah L kurung tutup U sama dengan 5 ditambah 1 yaitu 6 dikali 1, 2, 3 yaitu 6 dikali 6,12,18. Sedangkan K dikali U ditambah L kali U yaitu akan sama dengan dalam kurung K ditambah L kurung tutup U yaitu 6,12,18. Maka aksioma 8 pun terpenuhi. Aksioma berikutnya yaitu yang ke-9. K dalam kurung L kali U sama dengan 5 kali 1 dikali 1, 2, 3 yaitu 5 dikali 1,2,3. Maka 5,10,15 ini akan sama dengan K dikali L dikali U. Maka aksioma 9 pun terpenuhi. Sedangkan yang terakhir yang ke-10, 1 dikali U sama dengan U itu juga terpenuhi karena 1 dikali 1,2,3 yaitu bilangan itu sendiri yaitu 1,23. Sehingga terbukti bahwa R pangkat 3 tersebut adalah ruang vektor karena memenuhi 10 aksioma. Contoh ruang vektor yang kedua adalah ruang vektor
U, matriks 2 kali 2. Nah, di sini tunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2 kali 2 dengan entry-entry real adalah suatu ruang vektor jika penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks. Maka penyelesaiannya, misalkan ada matriks U dengan entry-entrynya yaitu U11, U12, U21, U22, dan V-nya yaitu V11, V12, V21, V22. Maka dalam aksioma pertama, U ditambah V yaitu akan menghasilkan U11 ditambah V11, U12 ditambah V12, U21 ditambah V21, U22 ditambah V22. Maka matriks ini memenuhi aksioma yang pertama. Lalu pada aksioma ke-6, untuk bilangan sebarang maka diperoleh K dikali U sama dengan K U11, K U12, K U21, K U22. Sehingga K dikali U adalah matriks 2 dikali 2 dan merupakan objek pada V. Selanjutnya aksioma kedua yaitu U ditambah V sama dengan V ditambah U akan menghasilkan U11 ditambah V11, U12 ditambah V12, U21 ditambah V21, U22 ditambah V22 sama dengan V11 ditambah U11, V12 ditambah U12, V21 ditambah U21, V22 ditambah U22. Lalu yang selanjutnya adalah aksioma keempat, itu 0 sama dengan 0, 0, 0 ditambah U, yaitu U11, U12, U21, U22. Maka akan menghasilkan U11, U12, U21, U22. Maka aksioma 4 terpenuhi yaitu 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U. Selanjutnya kita akan menerapkan aksioma kelima juga yaitu U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Di sini negatif U-nya berarti negatif U11, negatif U12, negatif U21, negatif U22. Maka U ditambah negatif U akan menghasilkan 0, 0, 0, 0. Jadi U ditambah negatif U sama dengan 0. Begitupun negatif U ditambah U sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya adalah aksioma 10, 1 dikali U. Jadi 1 dikali U11, U12, U21, U22. Maka akan menghasilkan matriks itu sendiri yaitu U11, U12, U21, U22. Jadi 1U sama dengan U, maka aksioma 10 terpenuhi. Contoh yang ketiga adalah ruang vektor dari matriks M kali N. Nah, di sini semua matriks berukuran M kali N dengan entry-entry bilangan real akan membentuk ruang vektor R. Nah, untuk notasinya yaitu M besar sebagai matriks, M dan N kecil sebagai M kali N. Lalu contoh yang keempat yaitu ruang vektor dari fungsi bernilai real. Misalkan V adalah himpunan fungsi-fungsi bernilai real. Jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx adalah dua fungsi sedemikian dan K adalah bilangan real sembarang, maka F ditambah Gx sama dengan Fx tambah Gx. Ini merupakan jumlah F ditambah G dan K dikali Kf X sama dengan Kf kali X. Ini merupakan perkalian skalar K kali F. Jadi himpunan fungsi V ini merupakan ruang vektor R. Lalu contoh yang selanjutnya adalah himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Misalkan V sama dengan R pangkat 2. Jika U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2, maka U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2.
Lalu yang selanjutnya, jika K adalah bilangan real sembarang, maka kita definisikan KU sama dengan KU1, 0. Contohnya, jika U sama dengan 2,4, V sama dengan negatif 3,5, K sama dengan 7, maka U ditambah V sama dengan 2 ditambah negatif 3, 4 ditambah 5, yaitu negatif 1,9. Sedangkan KU sama dengan KU1, 0. Jadi K-nya kita masukin 7 dikali 2, 0, maka hasilnya 14,0. Nah, operasi penjumlahan merupakan operasi penjumlahan standar pada R pangkat 2, tapi operasi perkalian skalar bukan merupakan perkalian skalar standar. Contohnya, jika U sama dengan U1, U2 sedemikian rupa sehingga U2 tidak sama dengan 0, maka 1U sama dengan 1 dikali U1, U2 sama dengan 1 dikali U1, 0. Maka 1U tidak sama dengan U. Jadi V bukan merupakan ruang vektor untuk operasi-operasi tersebut. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor. Misalkan V adalah bidang sebarang yang melewati titik asal pada R pangkat 3. Karena bidang V melewati titik asal, maka persamaannya menjadi AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0. Jadi, jika U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3 yang merupakan titik-titik pada V, maka A U1 tambah B U2 tambah C U3 sama dengan 0. A V1 ditambah B V2 ditambah C V3 sama dengan 0. Nah, dengan menjumlahkan persamaan di atas, maka akan menjadi A dikali U1 ditambah V1 ditambah B dikali U2 ditambah V2 tambah C kali U3 ditambah V3 sama dengan 0. Jadi, U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Jadi, U ditambah V terletak pada V, maka aksioma pertama terpenuhi. Lalu di sini akan membuktikan aksioma kelima dengan mengalihkan A U1 ditambah B U2 ditambah C U3 sama dengan 0 dengan negatif 1, maka akan menghasilkan A dikali negatif U1 ditambah B dikali negatif U2 ditambah C dikali negatif U3 sama dengan 0. Jadi negatif U sama dengan negatif U1, negatif U2, negatif U3. Ini terletak pada V, maka aksioma 5 terpenuhi. Lalu yang terakhir, contoh ketujuh yaitu ruang vektor 0. Misalkan V terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan 0, maka kita definisikan 0 ditambah 0 sama 0 dan K0 sama dengan 0 untuk semua skalar K. Ini merupakan ruang vektor 0 atau zero vector space. Selanjutnya ada sifat vektor. Di sini ada teorema 5.1.1. Misalkan V adalah suatu ruang vektor, U adalah suatu vektor pada V, dan K adalah suatu skalar. Maka terdapat sifat-sifat. Yang pertama, 0 dikali U sama dengan 0. Yang kedua, K dikali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, negatif 1 dikali U sama dengan negatif U. Dan yang keempat, jika K dikali U sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Ini merupakan teorema 5.1.1. Nah, itu dia penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.